semuanya. Iya, kabarnya baik semua ya pastinya. Puji Tuhan, Pak. Baik semuanya. Oke, sebelum kita mulai beraktivitas pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan renungan dulu. Nah, sebelum mendengarkan renungan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya pembacaan firman-Mu bisa lancar. Berkati, amin. Amin. Iya, adik-adik semuanya, renungan Senin tanggal 27 September tahun 2021 ya, diberi judul Mintalah Roh Kudus ya. Nah, renungan ini didasari dari firman Tuhan yang ada di dalam Lukas 11 ayat 13 ya. Pak Iwan akan bacakan. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang anak kecil. Wah, dia bernama Kiki. Rupa-rupanya Kiki akan tampil menyanyi dalam satu event. Tetapi ternyata Kiki ini gugup ya. Keningnya, tangannya kelihatan basah oleh karena keringat. Seorang guru datang dan berkata, "Kamu pasti bisa, Ki. Jangan lupa berdoa." Ya, bisik salah satu guru yang datang kepadanya. Nah, Kiki pun kemudian berdoa di dalam hati. Doa dengan sungguh-sungguh membuat dia kemudian bisa tenang. Dan ketika namanya dipanggil untuk segera menyanyi, dia maju dengan penuh percaya diri. Ya. Nah, adik-adik, di dalam kisah para rasul, kita juga membaca bahwa Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting. Peran dalam pemberitaan Injil Tuhan yang dilakukan oleh para rasul. Setelah para murid dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi gagah berani. Mereka tahu bagaimana caranya memberitakan Injil dengan baik, dengan benar. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mulai punya keberanian untuk itu? Nah, mungkinkah kita juga memiliki Roh Kudus kuncinya? Nah, mari kita membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Silahkan Bunda yang akan membacakannya. Ya, kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya, puji Tuhan ya. Jadi di dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya supaya kita memperoleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan keberanian, Roh Kudus yang membuat kita semakin percaya diri, sehingga bisa tampil dengan baik, terlebih tampil dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki Roh Kudus? Meminta kepada Sang Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mau meminta kepada Allah Bapa kita. Karena tentu Ia akan memberikannya kepada kita. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber hikmat, dan menjadi sumber penghiburan bagi kita. Maka, apapun yang kita lakukan, terlebih dahulu berdoalah dan mintalah supaya Roh Kudus diberikan oleh Sang Bapa kepada kita sekalian.
Selamat menjadi pribadi yang gagah berani. Selamat menjadi pribadi yang baik dan benar dalam terang kuasa Roh Kudus. Mari kita menutup renungan kita hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, berikanlah kepada setiap kami kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu berani dalam menjalani kehidupan. Berani baik, berani benar, berani menjadi pewarta Injil keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami hari ini supaya kami bisa beraktivitas dengan baik ketika kami belajar, ketika orang tua kami bekerja, ketika kami beraktivitas kapanpun dan dimanapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.